Saya terlalu milenial, biasa khotbah pakai iPad. Lalu iPad saya ketinggalan di hotel di Bandung. Jadi sekarang buat catatan manual. Semoga bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, Tuhan luar biasa, amin. Sekali lagi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya dan suami saya sangat mengucapkan terima kasih pertama kepada Pastor Arif, Gesja Bethlehem dan HBLM yang dengan setia dari awal berdiri dan berjalan bersama-sama dengan kami untuk mengerjakan pelayanan misi yang kami kerjakan sekarang di Jerman. Apa yang Bapak Ibu lihat tadi di video bukan hanya hasil dari pekerjaan saya dan suami saya dan tim yang ada di Berlin. Itu adalah hasil dari kerja kita bersama-sama. Itu buah dari pelayanan kita bersama-sama karena Tuhan bekerja melalui kita semua untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Amin. Tuhan luar biasa, Tuhan memberkati pelayanan kami. Walaupun gereja baru berusia 1 tahun 10 bulan. Jemaatnya kurang lebih 35 orang dari beberapa bangsa yang datang di gereja kami. Tetapi kami percaya Tuhan akan bekerja lebih besar, lebih luar biasa lagi sampai bangsa-bangsa datang kepada Tuhan lewat pelayanan kita bersama. Amin. Hari ini saya senang sekali boleh diberi kesempatan membagikan firman Tuhan yang dengan tema Giving and Generosity yang dibahas bersama-sama di Gesja Bethlehem hari ini. Jadi saya mau membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Sowing and Reaping. Saya suka bercanda karena saya suka masak masakan Indonesia. Jadi di Berlin makanan menjadi umpan untuk mengundang orang datang. Awalnya untuk anak Indonesia khususnya karena kita tidak kenal siapa-siapa. Jadi saya memasak dan mengundang anak Indonesia. Saya suka memasak. Kemudian ada, tadi kalau lihat ada 3 anak muda tim kita, ada Brian, ada Aldi dan Aldo. Jadi setiap kali entah ada pertemuan atau hanya karena saya mau masak, saya undang mereka datang dan makan. Saya suka bercanda, saya bilang hati-hati kalian tidak tahu. Nota-nota memasak itu saya simpan. Nanti saya pulang ke Indonesia, saya tunjukin mama papa kalian, saya tagih mereka harus ganti bayar traktir saya. Jadi setiap kali waktu mereka makan bareng, terus saya bilang, ayo nambah. Lalu yang lain yang tidak pernah dengar bercandanya saya waktu mau nambah, salah satu nyeletuk, hati-hati nanti difoto sama Om Andre loh. Fotonya ditunjukin sama mamamu di Indonesia, nanti mamamu ditagih. Tapi kita bersyukur sekali, Tuhan memberikan Brian, anak dari Pak Hendra dan Ibu Priscilla. Thank you so much. Beri tepuk tangan buat orang tua yang luar biasa. Yang mendidik anak mereka menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur buat gereja di tempat ini. Saya percaya karena dia beribadah, bertumbuh melayani di sini. Dia menjadi seperti dia sekarang. Dan sangat memberkati kami di dalam pelayanan kami di Jerman. Kemarin sudah diajak makan banyak sama Pak Hendra. Masih mau ini lagi. Mau nggak coba yang ini, coba yang ini. Pak, mulutnya mau, perutnya udah gak sanggup Pak. Udah, itu notanya udah saya buang Pak, udah impas. Jadi apa yang kita udah tabur ke Brian udah kita nikmati. Thank you so much. Bapak Ibu yang luar biasa, saya percaya setiap orang yang menabur pasti menuai. Bukan kata saya, itu kata Tuhan. Dan itu bukan hanya hukum orang Kristen, ini hukum dunia. Kita akan mengalami itu di dalam kehidupan kita. Our God is a giver. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau Yesus tidak diberikan kepada kita, di mana akhir hidup kita? Tetapi karena Allah is a giver, dia berikan Yesus satu-satunya anak yang tunggal. Dan saya dan saudara anak Tuhan, DNA yang sama ada di dalam kita. Kita semua adalah orang yang murah hati karena kita punya Tuhan yang murah hati. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6-8 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Hari ini kita belajar dari
tulisan Rasul Paulus yang menolong kita, memberi petunjuk-petunjuk yang memberikan semangat, sukacita di dalam memberi, terlebih memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama dari ayat-ayat. Nanti perikop ini saya akan baca berikut-berikutnya bagian per bagian dan kita belajar bersama-sama. Saya menemukan ketika saya merenungkan 2 Korintus pasal 9 tulisan Rasul Paulus ini. Kalau Bapak Ibu tahu itu ada backgroundnya, yaitu pusat kekristenan pada waktu itu Yerusalem. Lalu kemudian di sidang Yerusalem dikatakan bahwa seluruh pengikut Yesus dimanapun mereka berada, harus selalu jangan lupa mengumpulkan uang membantu orang-orang, saudara-saudara miskin yang kekurangan, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani. Mereka didorong dimanapun mereka tersebar. Orang Kristen yang berdiaspora dimanapun harus mengumpulkan uang untuk melakukan itu. Dan Rasul Paulus, dia menangkap pesan dari sidang di Yerusalem, kemanapun dia pergi buka gereja, kemanapun dia melayani, dia akan mendorong gereja-gereja tersebut mengumpulkan uang. Kemudian uang itu dia bawa ke Yerusalem di pusat kekristenan di sana. Kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu background dari ayat ini. Dan ketika dia datang ke gereja di Korintus, dia mengingatkan mereka, janji kalian untuk mengumpulkan uang supaya kita bisa menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Gereja memerlukan uang, kita tidak bisa bayar pakai daun, benar gak Bapak Ibu? Kita perlu uang. Uang buat apa sih gereja? Bukan supaya gereja kita kaya. Uang itu kita perlukan, pertama uang kita diperlukan untuk memelihara orang-orang yang memberi hidupnya bagi memberitakan Injil. Mereka hidup dari itu. Kedua, uang diperlukan untuk program gereja, supaya program ini menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu perlu uang. Uang diperlukan untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang kesulitan, yang mengalami bencana. Gereja menjadi saluran berkat menolong mereka. Uang itu diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan misi. Jadi setiap uang yang ditabur di gereja bukan supaya gereja kita kaya raya mengumpulkan, bisa buat bank gitu banyak uang, bukan. Tetapi kita bisa melakukan hal yang besar bagi kerajaan Allah. Amin. Dan kenapa kita harus memberi? Mari kita belajar prinsip ini. Memberi adalah menabur. Katakan bersama-sama. Memberi adalah menabur. Ayat 10 sampai yang ke-15 saya akan bacakan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita memberi, kita menabur. Orang yang memberi bersuka cita, orang yang menerima taburan juga bersuka cita. Jadi bukan hanya misalnya Bapak Ibu berikan saya uang, bukan hanya saya saja yang bersuka cita. Percayalah, yang menabur juga bersuka cita. Pertama karena Allah menerima pemberian saudara dan akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada orang yang menabur. Kedua, tentu saja orang yang menerima akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Menaikkan doa-doanya kepada orang yang sudah menabur. Jadi yang memberi maupun yang menabur, yang menerima semua diberkati oleh Tuhan. Dan memberi itu adalah menabur. Katakan menabur. Menarik, ayat yang kelima berkata begini. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kata asli dari bukti kemurahan hati itu eulogia yang bisa diartikan berkat.
Waktu Bapak Ibu memberi kepada gereja, Bapak Ibu tidak sedang menyumbang gereja, tetapi sedang memberkati gereja. Waktu Bapak Ibu memberi kepada orang yang membutuhkan, kita tidak sedang menyumbang kepada orang yang kekurangan, kita sedang memberkati orang yang kekurangan. Waktu Bapak Ibu memberi kepada proyek-proyek gereja saudara, pekerjaan-pekerjaan misi yang dikerjakan oleh gereja saudara, saudara tidak sedang menyumbang, saudara sedang memberkati proyek tersebut. Karena bukti kemurahan hati itu adalah taburan kita yang menyatakan saya sudah diberkati, karena itu saya mau menyalurkan berkat ini sebagai taburan. Pemberian yang kita lakukan adalah taburan dan itu artinya kita memberkati. Amin. Luar biasa. Ini tidak hanya sedang menyumbang dan menyalurkan uang. Kalau kita memberi untuk menyenangkan hati Tuhan, memberi tujuannya untuk memuliakan Tuhan, itu lebih dari sekedar menyumbang dan menyalurkan. Kita menabur dan kita memberkati. Paulus memakai ilustrasi pertanian. Memberi berarti menabur. Ayat 6 berkata dengan sangat jelas di situ, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Coba kita tanam benih durian, kita akan menuai buah durian. Enggak menuai mangga, tidak menuai jeruk. Karena hukumnya begitu. Yang kita tabur itu yang kita tuai. Benih mangga yang ditabur ya menuai nanti mangga. Ada ilustrasi lain lagi juga ya berhubungan dengan pertanian. Kalau musim panas, suami saya senang sekali menanam bunga di balkon kecil kami. Saya senang menanam cabai. Karena saya suka makan sambal, jadi kalau musim panas datang, di balkon mungil kami saya menanam cabai. Daripada beli 100 gram cabai di toko Vietnam 2 euro, 35.000 100 gram. Jadi lebih baik tanam cabai. Dan kalau kita tanam cabai, satu butir kecil cabai tumbuh, kita tunggu, nanti dia jadi banyak sekali buah cabai yang kita akan panen. Kalau 10-20 butir biji cabai yang kita tanam, pohonnya jadi akan 10, kemudian buahnya akan bertumbuh banyak. Itulah prinsip dari memberi dan menabur. Banyak memberi, banyak menuai, sedikit memberi, sedikit menuai. Saya tidak sedang memanipulasi saudara-saudara dengan ayat ini. Karena kalau kita baca ayat ini tidak perlu ilmu tafsir tingkat tinggi. Artinya literally di situ, benar nggak? Bahwa ketika kita memberi, kita menabur. Seberapa banyak yang kita tabur, sebegitulah banyak yang akan kita alami tuaian dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah memberi, artinya tidak pernah menabur. Karena itu kita tidak pernah mengalami masa menuai. Karena itu memberilah dengan sukacita. Karena kita menabur bagi kemuliaan Tuhan. Kita sedang memberkati orang yang menerima pemberian kita. Dan satu kali kita akan melihat kita mengalami masa tuaian. Amin. Beberapa prinsip saya akan baca dalam menabur. Kita selalu menuai apa yang kita tabur. Dan kita selalu menuai lebih daripada yang kita tabur. Kita selalu menuainya nanti setelah menabur. Jadi pastikan kita menabur, maka kita akan mengalami masa tuaian. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar sebenarnya prinsip orang Kristen. Tuhan melakukan ini menjadi prinsip universal. Dan saya tidak sedang memanipulasi kita, ini adalah kehendak Tuhan buat kita semua. Amin. Dan ayat 8 berkata, ayat yang ke-8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi kalau saya khotbah tentang memberi, saya akan berkhotbah itu dengan sukacita karena saya tidak sedang membuat keuntungan buat gereja, keuntungan buat hamba Tuhan. Saya percaya kalau saya mengajarkan itu kepada jemaat, mereka dengar, mereka melakukan, mereka akan mengalami hal yang luar biasa dari hukum memberi, menabur, dan menuai. Amin. Karena Allah yang akan membalas setiap
taburan yang kita kerjakan. Kita menanam dan dia akan mengerjakan itu. Dia mengerjakan pertumbuhannya. Jadi berapa banyak kita akan menuai, kapan kita akan menuai, bagaimana caranya kita menuai. Up to God. Dia tahu ya cara yang terbaik untuk memberikan balasan kepada orang yang memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi memberi adalah menabur. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap berkat selalu ada benih yang harus ditabur. Di dalam setiap berkat yang kita terima selalu ada benih yang kita tabur. Banyak orang punya mental miskin. Bukan miskin, mental miskin. Mental miskin itu bukan tidak punya uang. Mental miskin itu saya punya tapi masih belum cukup buat saya karena itu saya belum bisa menabur. Saya punya tapi kebutuhan saya masih banyak sekali karena itu saya masih belum bisa memberi. Saya punya tapi banyak hal saya masih ini itu mental miskin. Bapak Ibu, saya percaya tidak ada orang miskin di sini. Kita semua orang yang diberkati Tuhan. Amen. Saya dan suami saya, seperti yang tadi di-sharingkan Pastor Arif, tabungan sudah habis 2019 yang lalu. Sudah habis. Tetapi kami tidak pernah merasa kami ini hamba Tuhan miskin. Selalu merasa kami ini orang yang diberkati. Suami saya suka bilang, pas perlu, pas ada. Kalau butuh, pasti Tuhan sediakan. Kalau kita perlu, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan. Tidak pernah merasa, oh saya ini miskin. Bahkan percayalah Bapak Ibu, kalau Pak Arif tidak kirim saya uang, saya juga tidak akan telepon dia dan minta uang. Karena Bapak saya kaya di surga. Kita orang yang diberkati. Kalau kita tahu saya diberkati dalam setiap berkat, ada benih yang harus kita tabur. Ayat yang ke-10 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, dalam berkat yang kita terima, di situ ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Dalam setiap berkat, kalau saudara berkata, aku diberkati Tuhan, di berkat itu ada roti untuk saudara makan dan benih untuk ditabur. Setiap kali terima gaji, di gaji itu ada roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Setiap kali menerima keuntungan dari bisnis, di situ ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Seberapa kaya saudara, seberapa miskin saudara menganggap diri saudara, kalau saudara merasa, aku ini diberkati Tuhan, saudara selalu punya benih. Karena kita punya benih, kita selalu bisa memberi, kita selalu bisa menabur. Kita orang yang diberkati Tuhan. Begitu kita tidak pernah berbagi, itu artinya kita makan roti kita dan kita makan benih kita. Kalau semua berkat yang kita terima dari Tuhan kita nikmati untuk saya, kebutuhan saya masih kurang, hanya untuk saya, saudara sedang makan roti dan juga makan benihnya. Oleh karena itu tidak pernah mengalami terobosan penuaian dari Tuhan. Karena benihnya habis kita makan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua. Kita orang yang diberkati Tuhan. Ada benih dalam setiap berkat yang Tuhan berikan. Semua mengalami inflasi, benar gak? Di Jerman juga mengalami inflasi. Listrik berubah harganya, tagihan internet berubah harganya, harga di supermarket berubah harganya, harga tiket bus berubah harga, semua berubah harganya karena inflasi. Tapi satu kali ketika saya merenungkan, Tuhan luar biasa ya, harga berubah tapi kita tetap bisa hidup, bisa makan, ke supermarket ya beli aja, kalau memang perlu makan ya beli aja gitu, ada aja uang buat untuk selalu bayar. Kita ini diberkati Tuhan sekali. Lalu satu kali saya bilang sama suami saya, jadi kita kan kalau punya keuangan, punya berkat kan kita harus kelola dengan benar ya kan. Jadi misalnya contoh bahkan seperti persembahan, saya dan suami saya itu kayak sudah ada, setiap kali kita ke gereja, setiap kali ibadah sudah tahu kita akan memberi untuk Tuhan berapa. Lalu kemudian saya bilang sama suami saya merasa digerakkan oleh Tuhan
inflasi seperti ini kita harus tambah uang persembahan. Karena saya bilang, waktu kita tambah uang persembahan kita sedang bilang sama Tuhan, saya percayakan hidup saya dengan sistem ekonomi surga. Saya tidak bergantung dengan sistem ekonomi dunia yang inflasi. Akhirnya kami sepakat inflasi kita naikkan jumlah persembahan kita. Dan Tuhan luar biasa. Yang kemarin dengar cerita suami saya dapat pekerjaan. Yaitu dia bekerja part time di Chinese restaurant. Setiap hari Selasa dan hari Sabtu dia kerja. Dan dari pekerjaan itu bisa menutupi kekurangan. Kalau ada kekurangan, ada minus-minus bisa ditutupi. Buat saya itu berkat. Saya tidak menunggu, tiba-tiba ada orang kirim 50 juta baru saya merasa itu berkat. Tuhan kasih kesempatan boleh bekerja, boleh ada kekuatan, ada tenaga bisa menghasilkan uang. Itu Tuhan memberkati kami luar biasa. Dan saya bilang itu nyata waktu kita mengandalkan Tuhan dengan sistemnya Tuhan. Bukan bergantung kepada sistem dunia ini. Kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam setiap berkat ada benih yang harus kita tabur. Jangan makan mangga dengan bijinya. Bijinya harus kita tabur. Nanti di tahun yang Tuhan sudah tetapkan, Bapak Ibu akan menuai banyak buah mangga. Saudara diberkati Tuhan. Jadi kita semua bisa menabur. Dan semua orang yang menabur pasti menuai. Bukan kata saya, kata Alkitab. Kita pasti akan menuai. Yang terakhir, sikap hati dalam memberi lebih penting daripada jumlah pemberian. Sikap hati dalam memberi jauh lebih penting daripada pemberian. Ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari memberi dengan sikap ini. Saya memberi karena saya sudah diberkati. Mari kita punya sikap, semua yang saya punya ini bukan punya saya, punya Tuhan. Seperti lagu yang kemarin di kongres kita suka nyanyikan kalau gak salah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasih, kasih. Kalau bilang tahan, tabur, tabur. Itu punyanya Tuhan. Kita cuma manajer, mengelola. Semua ini miliknya Tuhan. Saya diberkati karena itu saya memberi. Saya dipercayakan oleh Tuhan karena itu saya menyalurkan. Miliki sikap hati itu kalau saya memberi karena saya sudah diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan. Saya memberi dengan sukacita. Kalau memberi karena terpaksa jadi beban. Kalau memberi untuk pamer jadi beban. Berilah dengan sukacita. Amin. Ada ilustrasi, orang suka ada pemain musik jalanan bermain musik, kan biasa. Lalu ada kotak tempat orang nyumbang. Lalu pemain musik ini lagi main musik, seorang bapak-bapak pelit lewat. Oh dia bagus sekali musiknya, dia mau nyumbang. Tapi bapak ini pelit. Ceritanya di Amerika, dia berencana, aku sumbanglah $1. Jadi waktu dia keluarin uang, terus dia taruh di kotak sumbangan itu, ternyata dia salah ambil $100. Padahal dia cuma mau kasih $1. Akhirnya dia mau ambil balik $100-nya. Cepat-cepat diambil sama senimannya. Bapak udah taruh di situ, berarti Bapak kasih ke saya. Lalu dia bilang gini, ya udahlah nggak apa-apa. Nanti saya dapat reward $100 dari surga. Tapi seniman ini bilang, no. Bapak hanya akan dapat reward $1 yang Bapak rencana mau kasih dengan sukacita. Karena 99-nya itu Bapak tidak sengaja aja naruh di situ. Jadi berilah dengan sukacita. Amin. Kita akan diberkati kalau kita memberi dengan sukacita. Jangan karena terpaksa dan berilah tanpa mengharapkan balasan. Balasan itu dari Tuhan. Yang akan membalas jauh lebih besar daripada manusia bisa balas kepada kita. Di dalam pertama saya membaca Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di situ dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Jadi harus bersukacita waktu memberi. Jangan hanya bersukacita waktu menerima. Kemudian ayat terakhir yang mau saya baca buat kita pada hari ini. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jangan harapkan balasan, tabur saja, beri saja. Maka saudara seperti mengutangi Tuhan, kasih pinjaman sama Tuhan. Tuhan gak akan pernah berhutang. Dia akan balas kita berlipat-lipat kali ganda waktu kita memberi tanpa mengharapkan reward apa-apa. Amin. Saya akhiri dengan kisah ini. Ada seorang bapak yang sangat terkenal bernama Argile Tornio. Saya nggak tahu benar nggak saya bacanya. Dia hidup tahun 1888 sampai 1969. Seorang Kristen. Pebisnis yang diberkati Tuhan. Dia terkenal dengan story-nya The Man Who Gave 90%. Dia berkata saya ini business for God. Dan saudara-saudara tahu dia semakin diberkati. Dia punya banyak penemuan. Dia menemukan banyak alat-alat yang luar biasa. Dia kaya luar biasa. Kemudian dia menyalurkan berkat-berkat setiap dia menerima. Sampai dia memberi 90%. Dan dia hidup berkecukupan kelimpahan dengan sisa 10%. Dan orang itu berkata, kenapa Bapak terus diberkati? Dia mengatakan seperti ini, I shovel out the money and God shovel it back. But God has a bigger shovel. Saya sekop uang saya kepada Tuhan. Dan Tuhan sekop itu kembali kepada saya. Dan sekopnya Tuhan jauh lebih besar dari sekop saya. Jangan mengharapkan balasan. Berikanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri merespon.